Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nur Anggraini, NRP 031118400029. Saya akan menjelaskan tentang reklamasi pada Pulau Palm yang ada di negara Dubai, yang mana tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah peralatan dan metode konstruksi. Secara garis besar, pekerjaan reklamasi terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama pekerjaan persiapan, meliputi perizinan lokasi, mobilisasi peralatan dapat diawali dengan kapal keruk yang dipakai, lalu pemasangan rambu-rambu dan patok batas dapat berupa tiang kayu atau bambu yang ditancapkan pada sisi luar areal reklamasi atau rambu-rambu untuk posisi areal kuari pengerukan. Lalu yang kedua ada tahapan pekerjaan pembersihan. Sebelum reklamasi dilaksanakan, perairan pantai perlu dibersihkan dari bahan-bahan organik dan anorganik berupa sampah kota, bangkai pohon, kapal karam, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tahapan pemasangan tanggul bawah. Yang keempat ada pekerjaan pengerukan. Lalu yang kelima ada pengadaan stok piling area, yang mana stok piling area ini sangat penting diadakan supaya pekerjaan pengerukan dapat berlangsung kontinu tanpa kecepatan pekerjaan lain, khususnya pemasangan sandbags. Nah, sandbags sendiri ini terkait pada tahap yang sebelumnya, yaitu pemasangan tanggul bawah. Sandbag atau biasa familiar disebut karung pasir, yang mana berupa karung PVC kapasitas 50 kg diisi penuh dengan pasir dan ditata sepanjang perairan yang ditentukan. Pemasangan awal merupakan pemasangan di area stok piling yang berukuran 50 meter pada posisi atau posisi yang akan direncanakan, sehingga selanjutnya pemasangan sandbag ini akan dipasang sepanjang seluruh areal di tepi reklamasi. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu yang keenam, pengadaan instrumen soil monitoring. Lalu yang ketujuh ada pekerjaan pengurukan reklamasi, yang mana merupakan kegiatan penuangan dan yang ditentukan dalam dokumen gambar rencana. Pengurukan ini dilakukan tanpa pemadatan. Pengurukan dilakukan dengan menggunakan bridge atau disemprot yang langsung menuangkan material reklamasi ke area reklamasi. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai di atas muka air yang dilanjutkan dengan perataan serta pemadatan. Untuk tahapan yang ke-8 yaitu pemasangan vertical drain, yang mana pemasangan ini diperuntukkan untuk mempercepat penurunan lembaran vertical drain yang ditanam ke dalam lapisan tanah dengan menggunakan alat pancang yang dilengkapi dengan bentuk mandrel khusus. Nah, vertical drain ini melekat pada alat pancang dalam bentuk roll dan akan dipotong per segmen bila selesai dipancang. Dan yang ke-9 yaitu ada tahapan pemasangan tanggul atas. Yang ke-10 ada pemasangan settlement plate. Yang ke-11 ada pemasangan horizontal drain. Yang ke-12 ada reklamasi bagian atas, lalu pekerjaan pemadatan, dan juga ada pemasangan geotextile. Yang terakhir ada pemasangan berm, secondary layer, dan primary layer. Berm perlu dipasang secepatnya setelah geotextile bagian bawah sudah berada pada posisinya. Lalu secondary layer ini berupa batuan kecil sampai sedang seberat maksimum 20 kg ditata secara random di atas geotextile sampai setebal 50 cm atau tebal yang akan direncanakan. Lalu diikuti dengan pemasangan lapisan primer yaitu primary layer dengan batu besar maksimum beratnya 60 kg setebal 90 cm atau tebal yang direncanakan. Pemasangan batuan ini diusahakan sestabil mungkin sehingga sela antar batuan terisi seluruhnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas reklamasi pada Palm Island yang ada di negara Dubai. Palm Island ini merupakan kepulauan buatan di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana infrastruktur perdagangan dan penghunian akan dibangun. Kepulauan ini menjadi proyek reklamasi tanah terbesar di dunia, yang mana digarap oleh Nakel Properties. Untuk proses pembuatan Palm Island sendiri, Palm Island ini memiliki 3 gugusan pulau, yakni terdapat Palm Island Jumeirah, Palm Island Jebel Ali, dan Palm Island Deira. Palm Jumeirah merupakan pulau pertama yang dibangun yang terdiri dari sebuah penyangga utama di bawah pertengahan dan sebuah mahkota dengan 17 cabang keluar dari pusatnya. Terdapat juga pulau berbentuk bulan sabit di sekitar konstruksi,
yang mana berperan sebagai pemecah ombak lautan yang ada di sekitarnya. Sementara selain Palm Island, Dubai juga memiliki gugusan kepulauan buatan yang diberi nama The World. Untuk yang pertama yaitu Palm Jebel Ali dan yang kedua Palm Jumeirah, itu terbuat dari 100 juta meter kubik batu dan pasir. Sedangkan Palm Deira terbuat dari 100 miliar kubik batu dan pasir. Untuk pembangunan Palm Jumeirah dimulai pada bulan Juni 2001 dan tak lama kemudian disusul oleh pembangunan Palm Jebel Ali. Lalu untuk Palm Deira sendiri dimulai dibangun pada bulan Oktober 2001. Palm Island dibuat dengan reklamasi pantai menggunakan pasir yang dikeruk dari dasar Teluk Persia, tidak menggunakan pasir yang ada di daratan dikarenakan pasir yang ada di daratan terlalu halus atau rawan akan abrasi. Sedangkan pasir yang diperlukan atau yang ada di dalam dasar laut itu lebih bersifat stabil. Oleh karena itu, pasir yang diambil berasal dari Teluk Persia. Pasir yang sudah dikeruk lalu disebar dengan menggunakan pompa berkekuatan tinggi dari atas kapal keruk. Lalu yang kedua yaitu Palm Jebel Ali. Palm Jebel Ali merupakan pulau kedua yang dibangun pada bulan Oktober 2002 dan pembangunannya untuk tahap pertama selesai pada tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu Palm Deira direncanakan menjadi pulau terbesar yang menyusun jajaran Palm Island ini dan akan selesai pada tahun 2015. Mega proyek ini dimulai pada Oktober 2000 dan dibangun untuk tempat tinggal lebih dari 1 juta orang, 8 kali lebih besar dari Palm Jumeirah dan 5 kali lebih besar dari Palm Jebel Ali. Untuk tahapan pelaksanaan pembangunan Palm Island ini ada beberapa tahap, yaitu membuat fondasi, reklamasi, dan juga GPS. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu pengerukan pasir. Untuk memperoleh tanah atau pasir dalam membuat suatu pulau di tengah laut diperlukan upaya pengerukan. Dalam pengerukan di proyek ini diperlukan 10 pengerjaan pengerukan, yang mana sekitar 94 juta meter kubik karbonat pasir digunakan untuk pembangunan pulau ini. Pasir diambil dari Arabian Gulf Seabend yang terletak 11 km dari garis pantai Dubai atau dari dasar Teluk Persia. Pasir karbonat merupakan suatu pasir yang memiliki kandungan kalsium karbonat dari pelapukan kerang-kerang dan koral laut. Pasir yang diperoleh dari proses pengerukan inilah nantinya digunakan untuk mereklamasi atau membangun pulau di tengah laut. Pasir yang digunakan merupakan pasir yang sudah memenuhi standar-standar untuk material reklamasi. Untuk metode pengerukan pasir sebenarnya terdapat banyak metode sesuai kapasitas material yang akan dikeruk, sehingga pada proyek pembangunan Palm Jumeirah ini diperlukan alat pengerukan yang berkapasitas besar untuk mencapai kebutuhan material reklamasi. Dalam proyek ini digunakanlah Trailing Section Hopper Dredgers atau TSHD. Yang selanjutnya yaitu pembangunan fondasi. Pembangunan fondasi merupakan tahap di mana pemasangan pemecah ombak atau breakwater di sisi pulau yang akan dibangun. Tujuannya adalah untuk melindungi area yang akan direklamasi dari ombak besar maupun angin akibat badai. Lapisan penyusun breakwater adalah pasir, water permeability sheet berupa batuan kecil, dan 2 lapisan batuan besar yang berada di antaranya memiliki berat hingga 6 ton. Breakwater dipilih menggunakan batuan biasa dibanding batuan beton karena dianggap lebih artifisial sehingga dapat menyerupai karang yang dapat berfungsi juga sebagai karang laut untuk pertumbuhan biota laut sehingga ekosistem laut dapat berkembang dengan baik. Pada breakwater sendiri dibangun semacam pintu atau daerah terbuka pada 2 sisinya untuk mencegah air supaya tidak tersendat, sehingga ukuran serta kemiringan dari breakwater perlu diperhatikan. Dan yang selanjutnya yaitu sistem navigasi. Pelaksanaan pembangunan di tengah lautan menyebabkan perlunya suatu sistem komunikasi dan navigasi. Pada mega proyek Palm Island ini, sistem dilakukan dengan bantuan DGPS atau Digital Global Positioning System yang digunakan untuk mengecek ketepatan peletakan pasir sebagai material reklamasi. Pelaksanaan di lapangan dilakukan dengan bantuan pekerja atau manusia yang bertugas membawa alat GPS pada daratan atau pulau yang hasil reklamasi. Alat GPS tersebut kemudian terhubung langsung dengan satelit di angkasa untuk kemudian mengirimkan data secara langsung ke daratan. Pekerja yang membawa alat GPS harus berjalan menyusuri pinggir pantai area reklamasi.
Alat GPS ini akan bekerja dan menghasilkan data untuk menyimpulkan apakah daratan yang sudah dibangun sudah tepat dan sesuai dengan perkiraan desain atau belum.